Berikut adalah keunggulan daripada CRISP-DM. Nah, alur kerja ini ternyata dapat digeneralisasikan ya, bisa diumumkan. Jadi sebenarnya kalau proses yang general itu bisa dimodifikasi, dan awal yang tepat dengan pemahaman bisnis yang tepat. Nah, proses ini nih menunjukkan bahwasannya proses itu bakalan tepat ketika kita tahu proses bisnisnya itu seperti apa atau kasusnya itu seperti apa. Kita kalau melakukan sesuatu pasti berpikir dulu bagaimana teorinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, CRISP-DM itu memiliki keunggulan berdasarkan implementasi alur kerjanya yang fleksibel tadi ya. Fleksibel itu artinya dia bisa berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain, kemudian bisa dimodifikasi. Yang keempat itu mengenai pembahasan poin-poin penting terkait isu-isu yang muncul. Biasanya kalau kita breakdown masalahnya apa aja, itu harusnya kita tahu apa saja data-data yang diperlukan untuk menganalisa problemnya. Ada keunggulan, ada kekurangan. Yang pertama, memiliki beberapa kelemahan seperti waterfall. Jadi tahap 1, 2, 3 tadi, tahap 3 itu tidak bisa kita lakukan kalau di tahap 2 itu belum selesai. Jadi dari tahap 1 langsung loncat ke 3 itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus bertahap dari 1, 2, dan 3. Ini juga kelemahan karena kalau seperti waterfall itu akan memakan waktu. Karena ada beberapa proses yang harus menunggu proses yang lain kan. Yang kedua, setiap tahap project memiliki keperluan dokumentasi yang berat. Jadi dokumentasi atau pelaporan itu sangat berat juga untuk setiap proses ya, karena masing-masing proses kan dia punya data banyak. Jadi masing-masing data juga harus kita identifikasi artinya begitu. Nah, yang ketiga, hanya terbatas pada tim kecil. Yang keempat, sulit untuk menangani proyek data yang besar. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis data, Python dan Git adalah alat yang sangat berguna ya. Meskipun di luar sana banyak sekali alat-alat yang bisa membantu proses ini juga, tapi ini adalah dua alat pertama yang kita kenalkan. Python adalah pemrograman yang populer ya, yang populer tentunya di bidang data dan machine learning. Kemudian kita juga sudah belajar tentang metode atau alur kerja di bidang data mining, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Dan ini adalah pendekatan berdasarkan alur kerja. Yang pertama itu tentang pemahaman bisnis atau understanding the business. Yang kedua itu pemahaman data atau understanding the data. Kemudian itu tentang data preparation, jadi kita harus mempersiapkan datanya. Setelah datanya sudah siap, itu kita masuk ke proses modeling. Setelah model sudah selesai, itu kita bisa masuk ke proses evaluasi untuk mengklarifikasi hasil analisa atau hasil model yang sudah kita buat, hingga kemudian kita bisa putuskan apakah model atau analisa yang sudah kita buat ini bisa berguna pertama atau bisa diproduksi secara massal gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa melihat beberapa referensi yang telah tertera ya teman-teman.